1 Korintus pasal 4, hari Jumat tanggal 17 April 2026. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Kenapa Paulus menuliskan di ayat 1 pasal 4 ini, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah? Karena kembali kita lihat di 1 Korintus pasal 3. Di 1 Korintus pasal 3 di situ kan Paulus membagikan tentang dasar dan bangunan. Di situ juga tentang perselisihan yang terjadi ya. Paulus membahas di situ tentang golongan-golongan yang terjadi di jemaat Korintus, di mana Paulus dapat berita melalui keluarga Chloe. Kita ulang-ulang lagi seperti ini ya, yang belum sempat baca 1 Korintus 1, 1 Korintus 2, 1 Korintus 3, silakan dengar ulang, kami ada rekamannya supaya lebih masuk pengertian-pengertian dan penjelasan berikutnya. Nah, di situ ada perselisihan di dalam jemaat di Korintus, di mana ada golongan-golongan yang terbentuk di situ. Paulus yang sebelumnya ngajar dan nanti ada Apolos yang datang. Nah, mereka bikin kelompok-kelompok, kelompok Paulus, kelompok Apolos, ada kelompok Kefas, ada kelompok Kristus, dari golongan Kristus. Nah, di sini Paulus menuliskan surat kepada mereka setelah mendapat pemberitahuan dari keluarga Chloe. Paulus tuliskan kepada mereka, dia katakan, aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu. Itu di 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-2. Tapi yang Paulus mau putuskan, dia hanya tahu tentang Yesus Kristus, yaitu dia yang disalibkan. Jadi Paulus nggak datang bilang, oh ini golongan yang memihak ke saya, ini golongan Apolos, ini golongan Kefas. Yang dia bilang, aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu. Dia nggak mau masuk di dalam perselisihan itu. Selain hanya Yesus Kristus, yaitu dia yang disalibkan. Nah, di situ dia sudah jelaskan kemarin di 1 Korintus 3 yang kita udah baca kemarin, di mana dikatakan di ayat 4, karena jika ada seorang yang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Karena masih mementingkan golongan-golongannya sendiri. Nah, Paulus kemarin waktu kita baca di 1 Korintus 3 membahas tentang manusia duniawi dan manusia rohani. Jadi yang Paulus katakan, ini masih menunjukkan kamu manusia duniawi bukan rohani saat masih melihat dirinya, aku dari golongan ini, aku dari golongan itu. Karena ini Paulus jelaskan bahwa jadi apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan? Nah, Paulus mau sebutkan di situ, kami adalah pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Allah, hamba-hamba Kristus, yang dia sebut di ayat 1 pembacaan hari ini. Saya lanjut dulu sedikit di 1 Korintus 3 untuk kita semakin ngerti. Jadi dia yang bertanya, Paulus banyak di surat-suratnya bertanya terus nanti dijawab sendiri kan, retorik yang kita dapat, gaya bahasa retorik. Jadi apakah Paulus, apakah Apolos? Dia jawab sendiri, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Jadi Paulus memberitahu kepada jemaat di Korintus, saya, Apolos adalah pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya jemaat di Korintus menjadi percaya. Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Masing-masing dengan pengajaran-pengajaran spesifik yang Tuhan taruh kepadanya. Nah, nanti kan dalam perjalanan hidup kita di hari ini ada yang dikasih spesifik pelayanan tentang keluarga misalnya, pelayanan tentang pelepasan, pelayanan tentang penyembuhan. Jadi ada diberi sesuai dengan
jalan yang diberikan Tuhan masing-masing. Seperti itu, ada spesifikasi-spesifikasi dalam pelayanan Tuhan, dalam pelayanan yang diberikan Tuhan. Nah, kalau kita lihat seperti dokter kan, ada dokter secara umum, tetapi nanti bisa dirujuk, ada dokter ahli bedah, ada dokter THT, ada dokter dokter anak, ada dokter ahli telinga, ada sudah tadi THT ya, ada dokter ahli tulang, jadi ada semua seperti itu kan. Nah, inilah yang Paulus mau jelaskan, jadi hamba-hamba Tuhan itu dikasih lagi spesifikasi, semua hamba Tuhan tapi ada spesifikasi masing-masing, ada keahlian, dokter ahli di sana. Jadi kalau dokter umum nggak bisa handle di sana, dirujuk ke dokter ahlinya. Nah, seperti itu pun dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Tuhan akan rujuk kita ke dokter-dokter spesial. Kalau ada case-case tertentu yang dokter umum nggak bisa handle. Tapi kalau cuma pusing, batuk, panas, demam, itu kan bisa dihandle dokter umum. Tapi kalau sudah case yang sudah spesial sekali, itu akan dirujuk ke ahli-ahlinya. Nah, ini kurang lebih yang kita bisa tambahkan. Nah, Paulus berkata di ayat 6, aku menanam, Apolos menyiram. Jadi bagiannya menanam, ada bagiannya menyiram. Seperti itu. Jadi kerjasama. Dokter-dokter itu yang Tuhan pakai butuh kerjasama. Untuk bisa dokter ahli periksa, dokter umum rujuk dulu ke dia. Jadi perlu ada kerjasama, bukan saling bersaing. Jadi nggak bersaing sebenarnya. Harusnya hamba-hamba Tuhan seperti itu, saling rujuk. Nah, nanti kalau sudah dirujuk, dokter ahli akan kasih juga info lagi ke dokter umum. Saya belajar di sini karena di situasi saya, misalnya saya ada sedikit situasi dengan leher, nah saya ke dokter umum rujuk lagi ke situ. Baru dokter ahli kirim lagi kabar, oh iya kami seperti ini. Jadi tetap ada relasi di dalam dengan saling menghargai bagian masing-masing. Nah, ini yang Paulus bilang, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Yang paling utama adalah yang memberi pertumbuhan. Paulus jelaskan di situ ayat 7, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Paulus tahu diri, aku bagian menanam, Apolos yang menyiram, tetapi yang paling penting bukan yang nyiram, bukan yang nanam. Karena kalau nggak ada yang memberi pertumbuhan, nggak ada artinya yang nanam dan yang nyiram, tetapi bekerja bersama-sama. Nah, ayat 8, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Jadi masing-masing akan punya upah sesuai dengan pekerjaan. Dokter umum, dokter ahli bedah, dokter ahli gigi, ahli tulang, apa semua akan mendapat upah sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi Paulus menyatakan dirinya sebagai rekan sekerja Allah, dan jemaat di Korintus itu adalah ladang, adalah pasien-pasiennya. Kalau saya ambil dengan istilah dokter tadi. Nah, sudah lebih terbuka kan, kita masuk kembali sekarang 1 Korintus pasal 4. Jadi kenapa Paulus menyebutkan di ayat 1, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus. Yang tadi Paulus sudah sebutkan di 1 Korintus 3 ayat yang 5. Kami adalah pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Nah, sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Jadi hanya kepada hamba-hamba Kristus yang dipercayakan rahasia Allah. Yang bukan hambanya dia nggak akan percayakan. Nah, kita sudah baca berulang-ulang, saya selalu ulang, sudah berapa kali saat kita baca di Roma 16 ayat 25, sudah dituliskan di situ bagaimana Injil pemberitaan tentang Yesus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Jadi ini rahasia firman Tuhan didiamkan berabad-abad lamanya, tapi yang sekarang telah dinyatakan, sudah dinyatakan sekarang. Dinyatakan kepada siapa? Hamba-hambanya yang dia percayai. Nah, itu yang dituliskan di kitab Roma. Paulus
dalam suratnya ke kitab Roma menulis di situ, dan dia ulang lagi di 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Jadi rahasia lagi ya, saya angkat kembali kata rahasia yang tersembunyi, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Jadi inilah yang Paulus sampaikan, bahwa demikianlah hendaknya orang memandang kami. Memandang bagaimana? Paulus bilang hendaknya, harusnya orang memandang Paulus dan Apolos, dalam hal ini ya, memandang kami, dan ada Timotius di sana, ada Silas di sana yang bersama-sama dengan Paulus, sebagai hamba-hamba Kristus. Jadi mereka sama. Tadi sudah dibilang yang nanam, yang nyiram sama. Jadi lihatlah saya, maksud Paulus mau bilang lihatlah saya, lihatlah Apolos, kami adalah sama, kami adalah hamba-hamba Kristus, kami adalah pelayan-pelayan Allah yang olehnya kamu menjadi percaya. Dan apa? Kepadanya, kepada kami dipercayakan rahasia Allah. Ini Paulus nggak bilang begitu karena sombong, nggak. Dia mau meyakinkan jemaat di Korintus bahwa kami sebagai hamba Kristus nggak pakai hikmat kami sendiri. Kan dia sudah bagi juga sebelumnya di 1 Korintus pasal 1 itu hikmat Allah dan hikmat manusia. Jadi dia mau bilang bahwa Tuhan mempercayakan rahasianya, hikmatnya kepada kami. Dan hikmat itulah, rahasia itulah yang kami bagikan lagi kepada kamu supaya kamu terbuka dan mempercayai Kristus. Bisa kita ikuti sampai di sini ya. Lanjut ayat yang kedua. Yang akhirnya dituntut, berarti ada yang dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian, ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Ada yang dituntut dari orang-orang yang dipilih sebagai hamba-hamba Kristus. Mereka dapat dipercayai. Sangat penting kita dapat dipercayai. Begitu banyaknya di dalam perjalanan hidup, orang tidak mempercayai lagi menceritakan kisah hidupnya, menceritakan rahasianya, karena orang bongkar rahasia. Kan? Orang yang bongkar rahasia itu adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Udah dibilang jangan bilang ya. Belum selesai tutup telepon, orang di Amerika sudah tahu karena sudah ada WhatsApp, langsung ketik. Tahu nggak tadi dia sharing sama saya loh. Dia seperti ini, dia seperti ini. Kan? Itu orang yang tidak bisa dipercaya. Jadi dalam pelayanan seperti itu Tuhan mempercayakan kepada kita. Nah, ada orang yang memang belum mau dibuka ya. Ini saya percayakan khusus untuk kamu. Tetapi ada orang juga yang terbuka. Terima kasih, silahkan bagi kisah saya karena bisa menjadi berkat buat orang lain. Tapi kalau orang yang bilang jangan dulu, nanti waktunya Tuhan saya yang sampaikan sendiri, janganlah kita buka. Nah, seperti inilah yang namanya dipercaya. Dipercaya itu, orang yang dipercaya kita akan ceritakan rahasia kita kan. Kita akan ceritakan rahasia kita karena gak semua orang kita ceritakan sampai terdalam-dalamnya hidup kita. Tetapi hanya kepada orang-orang yang kita bisa percaya yang kita ceritakan. Orang yang kita percaya bisa tutup mulutnya, gak bocor kemana-mana. Tetapi kecuali yang saya bilang tadi, mereka bilang silahkan. Kalau hidup saya, cerita saya bisa jadi berkat, ceritakanlah. Nah, itu bisa. Tetapi orang yang bilang, hanya sama kamu ya aku cerita ini, kita tahu dia gak mau kita bagi. Jadilah orang yang dipercaya. Dan ini yang Paulus bilang, yang akhirnya dituntut, diharuskan dari pelayan-pelayan yang demikian. Pelayan-pelayan yang mana? Hamba-hamba Kristus. Adalah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Pertanyaan pada kita hari ini, apakah saya sudah bisa dipercayai? Apakah saya sudah bisa menjadi orang yang simpan rahasianya orang kalau saya dipercaya? Ataukah saya orang yang bocor mulut? Ini yang kita bisa dibakar hari ini dengan firman, supaya ular beludak yang sebelumnya bocor mulut kalau masih ada, bisa segera kita kenali dan kita langsung potong dengan firman Tuhan supaya ular beludak tentang bocor mulut itu nggak ada lagi, supaya kita dari hari ke hari semakin dapat dipercayai.
Ya, pertanyaannya tanya ke diri kita, apakah hari ini saya sudah bisa dipercaya sehingga orang-orang dengan bebas merasa nyaman menceritakan kepada saya keadaan hidupnya untuk nantinya didoakan, untuk nantinya diberikan semangat baru, untuk diberikan kekuatan baru. Tapi kalau nggak percaya, orang nggak akan buka sama kita. Ya, pertanyaan itu refleksi perenungan untuk diri kita sendiri hari ini. Ayat 3, bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Nah, ini tentang penghakiman lagi Paulus angkat di sini sedikit sekali artinya. Entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Ini benar-benar Paulus udah yang dia bilang, bagiku hidupku hanya untuk Kristus sekarang, ya, yang dia pernyataan di kitab yang lain, hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidup karena Kristus, bukan lagi aku yang hidup. Ayat yang keempat, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Dia serahkan hidupnya, Tuhan yang hakimi dia. Tuhan yang tahu seluruh hidupnya. Jadi kalau manusia yang menghakimi dia kalau dia tahu dia lakukan kebenaran, dia nggak jadi panik lagi, nggak down lagi saat orang hakimin dia. Nah, kadang kan kita sudah lakukan kebenaran, tapi karena orang di sekitar kita mulai bilang sok rohani, jadi pendeta atau apa, kita jadi down, kita jadi nggak berani lagi. Nah, itulah dalam diri Paulus, dia sudah nggak di sana lagi. Dia udah bebas di situ. Dia bilang yang menghakimi aku ialah Tuhan. Jadi manusia mau hakimi dia, tapi kalau dia tahu dia berdiri di atas kebenaran, dia unshakable, dia nggak tergoncangkan di sana. Imannya teguh, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Yesaya 26 ayat 3 kalau saya nggak salah ingat di sana, ya. Jadi hati yang teguh itu, kalau yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, seperti Paulus sudah teguh hatinya, mau dihakimin apapun, mau dibikin gimana pun, hatinya teguh. Dia tahu hanya Yesus yang akan menghakimi dia. Jadi penghakiman manusia dia nggak perhatikan lagi. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Jadi kembali ini yang maksudnya jangan menghakimi. Janganlah sibuk menghakimi orang lain. Pengajaran Paulus di kitab pembacaan sebelumnya, dia juga angkat tentang jangan menghakimi, kan kita udah baca sebelumnya di pembacaan yang lain. Dan di sini dia katakan ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Yang menerangi itu adalah terang. Nah, Yesus adalah terang dunia. Ia akan menerangi yang tersembunyi dalam kegelapan. Nah, yang tersembunyi dalam kegelapan hati kita hari ini, mari kita bilang, Tuhan, mari aku buka hatiku, terangi yang paling gelap yang aku simpan selama ini, yang aku kunci rapat-rapat pintunya, Tuhan, yang udah penuh sarang laba-laba di dalam, yang lain-lain bersih sekali, kan? Ada ruangan-ruangan yang kita tutup rapat-rapat, yang kita perlihatkan yang bersih-bersih aja, kan. Coba lihat kalau yang kita munculin di Facebook, yang di Instagram, foto-foto yang bagus semua, yang jelek-jeleknya kita nggak pasang, kan. Nah, yang seperti ini, ada yang bagian-bagian gelap. Hari ini Tuhan terangi hati kami, supaya kegelapan itu tersingkirkan. Perlihatkan laba-labanya, perlihatkan ular beludaknya, supaya semakin dibakar dan dibersihkan ruangan-ruangan di hati kami yang sudah terlalu lama tinggal dalam kegelapan. Yang kami mungkin gak sadari, bisa juga gak disadari saking udah lama gak dibuka,
kadang seperti itu ya. Gudang, kan namanya gudang, kita simpan semua yang di sana. Untuk yang kita tidak terlalu perlu mungkin sudah lama nggak dibuka, hari ini Tuhan mau menerangi dan dibuka semua supaya semua dibersihkan oleh Tuhan. Dan nantinya dikatakan Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Yang direncanakan dalam hati Dia akan perlihatkan semua, dan yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan segala buang jauh-jauh. Karena itu pakai pikiran Kristus supaya hanya rencana-rencana Tuhan yang akan kita pikirkan di dalam hati kita. Dan saat kita hanya merencanakan, mengikuti rencana yang Yesus taruh melalui Roh Kudus dalam hati kita, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Kita masuk perikop berikut, rendahkanlah dirimu. Ayat yang ke-6. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri. Jadi dia bikin kata-kata ini bukan nunjuk-nunjuk orang, dirinya sendiri dan pada Apolos. Jadi dia tahu dia sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan, kata-katanya ini ke dia dan kepada Apolos, mereka sebagai hamba-hamba Tuhan. Karena kamu supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Jadi ini kembali dia bilang ini kata-katanya untuk kami sendiri, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar. Jadi Paulus melakukan ini supaya mereka mendapat teladan. Paulus nggak cuma ngajar teori. Paulus nggak bilang, ayo kita sabar, ayo kita setia, tapi dia sendiri nggak sabar, dia sendiri nggak setia. Nah, pengajaran yang Paulus katakan dia lakukan dulu, dia kerjakan dulu. Dia nggak cuma pintar berkhotbah Paulusnya. Dia mengerjakan apa yang dia ajarkan. Ayat 7, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punya yang tidak engkau terima? Maksudnya yang kau punya itu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan loh. Roma 11:36 kan Paulus udah sampaikan di situ. Jangan bilang, kan saya yang sibuk sekali kerja, subuh-subuh saya bangun langsung banting tulang kerja. Gak ada waktu saya untuk baca firman, gak ada waktu saya doa. Baru bangun tidur langsung lompat dari tempat tidur. Karena harus sudah ada meeting menunggu, meeting itu berapa puluh juta, berapa gini-gini. Jadi ini Paulus mau bilang, apakah yang engkau punya yang tidak engkau terima? Kita terima dari Tuhan, bukan karena usaha semua, betul. Saya nggak bilang bukan karena usaha kita, usaha tapi mau sesusah apapun banting tulang, kalau nggak dari Tuhan nggak ada apa-apa. Makanya Matius 6:33, usahakanlah dahulu supaya Tuhan memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya, maka semua yang lain akan diberikan Tuhan juga kepadamu. Itu versi bahasa Indonesia masa kini. Kalau versi terjemahan baru, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Jadi hari ini, lihat semua yang ada di sekeliling saudara. Duduk di sini, saya punya meja, saya punya kursi, saya punya gelas. Ini semua saya terima dari Tuhan, berkat Tuhan. Hargai dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau kita sudah punya pemikiran Kristus seperti itu, kita nggak akan bermegah lagi karena kita punya ini. Kita pikir saya yang punya sendiri, saya yang usahakan sendiri. Benar kita usahakan karena pertolongan Tuhan. Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Yang saya sudah bahas ya. Memegahkan diri, saya sendiri kok yang capek masak, ada pesananku catering 100 orang. Wah, saya sendiri yang capek enggak tidur kerja. Benar, kita. Tetapi kita terima kekuatan dari Tuhan untuk bisa kerjakan. Kita terima hikmat dari Tuhan, bikin menu ini ya. Bikin menu ini supaya nanti yang klien pesan makanan akan senang. Tuhan yang kasih hikmat, kita terima. Jadi gak usah memegahkan diri.
Ini Paulus jelaskan. Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kami telah kenyang, kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Jadi ini yang Paulus sampaikan. Bagaimana mereka telah kenyang, sudah menjadi kaya, sudah menjadi raja tanpa kami, maksudnya tanpa bantuan Paulus. Nah, di sini yang Paulus mau sampaikan bahwa di sini di ayat 9 yang dia bilang bahwa Allah memberikan kepada kami para rasul. Dia tekankan di situ para rasul, tempat yang paling rendah. Kelihatannya rendah di bumi, ya paling rendah, nggak dihargai, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, menjadi tontonan dunia kan, waktu diseret, dilemparin batu. Mereka mengalami seperti itu. Mereka dihina saat mau memberitakan firman, ditolak. Nah, hari ini kalau kita juga berada di posisi itu, kita ngajak teman, ngajak keluarga, yuk baca Alkitab sama-sama, yuk kita ini, ditolak-tolak, saya nggak ada waktu, saya nggak ini. Itu kan penolakan. Tetapi saat api Tuhan ada di dalam kita, Roh Kudus, kita nggak akan merasa terhina saat ditolak. Kita mengerti, ya belum waktunya. Kita mengasihi karena Tuhan kasih. Kasih Tuhan dia taruh di hati kita untuk mengasihi sesama yang kita coba ajak, kita coba panggil. Tapi kalau belum waktunya, ada kesibukan yang lain, jangan marah dan udahlah, udah diajak untuk baik-baik, nggak mau, kita yang marah. Itu masih manusia duniawi. Tuhan mau kita terus sabar untuk kasih Tuhan yang dia taruh dalam hati kita buat sesama. Tuhan mau taruh nama siapa dalam hati kita, untuk yuk ajak. Kita kirimkan firman Tuhan yang memberkati kita. Kita lakukan apa yang Roh Kudus tuntun. Tetapi perlu berhikmat karena memang mungkin belum waktunya di sana. Kita perlu sabar. Nah, ini yang Paulus melihat dirinya seperti itu. Bahkan kami bodoh oleh Kristus, kan yang bodoh. Kamu enak sekali dulu, kamu kan Paulus sebelumnya ya pemimpin di antara orang-orang Yahudi, pengajar, tetapi setelah dia berikan diri kepada Kristus ya malah dipenjara, malah ditangkap, malah ditawan. Tapi itu bodoh menurut dunia. Orang akan bilang, bodoh deh lo, udah dapat pekerjaan begini, tetapi kenapa mau untuk bikin hal-hal yang rendah? Bodoh kenapa bikin ini? Ada mentor kami ya, yang seorang dokter yang dipanggil Tuhan menjadi dokter jiwa bagi banyak orang, melayani bukan lagi tusuk-tusuk jarum dengan jarum suntik, tapi beliau dipercaya Tuhan menusuk-nusuk pasien dengan jarum firman Tuhan, menginfus jiwa-jiwa dengan firman Tuhan. Banyak yang bilang, bodoh, kamu dokter ahli seperti itu, bisa banyak dapat uang gitu kan. Orang kadang cuma pikir tentang uang, berapa untungnya gitu. Jadi bodoh menurut dunia, tetapi bagaimana hidupnya jadi berkat buat banyak sekali orang. Yang menurut dunia bodoh, tetapi karena beliau taat kepada apa panggilan yang Tuhan berikan kepada beliau, dokternya yang nusuk-nusuk dengan jarum suntik langsung, beliau nggak terlalu pakai lagi, tetapi Tuhan pakai dengan panggilan dokter yang spesial. Dokter spesialnya surga untuk menolong, menyembuhkan banyak sekali pasien-pasien yang Tuhan kirim dengan suntikan-suntikan firman. Nah, seperti inilah. Hari ini mungkin saudara juga dianggap bodoh dalam keadaan yang saudara hadapi hari ini. Percaya bodoh oleh karena Kristus, tidak apa-apa. Saya mau menyerahkan hidup saya seperti Paulus. Kita bisa berkata, tidak apa-apa dunia mengatakan saya bodoh.
tetapi yang bodoh menurut dunia dipakai Tuhan untuk mempermalukan yang pintar menurut dunia. Ya, kita lanjut. Ayat 11, sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Paulus kan menjadi penjual tenda ya, itu pekerjaan berat pastinya kerjakan. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Sampai Paulus tulis surat ini, dia tulis semua bahwa dia lapar, pernah mengalami kelaparan. Ingat kan waktu di kapal itu 14 hari mereka nggak makan, nggak minum loh. Jadi Paulus alamin semua, dia punya kesaksian. Dia nggak cuma cerita yang dia nggak alamin. Kesaksiannya yang dia cerita, perjalanannya bersama Tuhan. Nah, perjalanannya malah bukan yang enak-enak ini, lapar, haus, telanjang, dipukul, mengembara, apalagi nih, melakukan pekerjaan tangan yang berat. Tetapi Paulus mengikuti teladan Yesus. Kalau kami, berarti kan bukan dia, Apolos juga, Timotius juga yang pelayan-pelayan bersama dia. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Nah, kita hari ini kalau dimaki, apakah kita juga sudah memberkati saat kita dimaki? Atau makian kita malah lebih tajam daripada yang memaki kita? Mungkin kita dimaki satu kata, kita keluar 1000 kata makian kita. Nah, kiranya api yang membakar ular beludak memaki-maki dalam diri kita hari ini keluar supaya langsung segera kita tebas dan tidak ada lagi di sana. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Sudah sabar enggak kalau merasa dianiaya? Dianiaya pasangan, dianiaya mertua, dianiaya bos, dianiaya pendetanya, dianiaya siapapun bisa menganiaya kita, dianiaya anak, dianiaya ipar, dianiaya banyak sekali yang bisa menganiaya kita. Apakah kita sudah sabar seperti Paulus? Paulus semua ini mengikuti teladan Kristus. Karena apa? Dia punya pikiran Kristus. Kalau dia nggak punya pikiran Kristus, Paulus ini yang malah dulu sangat ganas menganiaya orang. Menganiaya orang percaya, sekarang dia mau dianiaya, dia sabar. Sabar. Ada hikmat yang bilang ya, orang sabar dikasihi Tuhan. Sabar itu adalah buah dari roh. Buah roh yang manis, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan ini yang sudah dilakukan oleh Paulus. Dia hidupi. Kalau difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Mau difitnah, dia jawab ramah. Enggak datang banting pintunya orang. Kamu yang fitnah saya seperti ini ya. Bantingin pintunya orang. Malah tulisin besar-besar di pintu ini orang yang fitnah saya. Apa yang kita lakukan hari ini? Saat ada yang fitnah saudara, apakah sudah bertindak seperti Paulus, menjawab dengan ramah? Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, bukan cuma sampah Yahudi, bukan cuma sampah Korintus. Dia bilang sampah dunia, seluruh dunia. Dia menaruh dirinya dengan pelayan yang lain sebagai sampah dunia. Paling yang sampah itu kan dibuang ya, dibuang yang sampah. Ditaruh di kantong spesial dan dibuang. Orang yang sangat tidak dihargai. Sama dengan kotoran dari segala sesuatu. Kotoran itu bau kan? Bau. Kita tutup hidung kalau lihat kotoran. Mata pun kita tutup saking mau muak kita lihat. Seperti itu dia melihat bagaimana dunia melihat mereka. Sampai pada saat ini, sampai saat dia tulis surat itu. Nah, hari ini apakah kita sudah sampai seperti Paulus? Merasa sudah kotoran dari segala sesuatu, sampah dari dunia, atau belum seperti itu? Dan yang Paulus teladani di sini semua itu adalah Kristus. Dia ambil teladan Kristus semuanya, sehingga dia bisa berpikir seperti itu. Dia menyerupai Kristus setiap hari. Nah, hari ini pelajarannya untuk kita. Maukah saya juga terus-menerus menawan pikiranku,
taklukkan kepada Kristus, supaya hidupku dari hari ke sehari serupa dengan Kristus. Artinya apa? Meneladani apa yang Kristus sudah lakukan. Yesus dihina, Yesus diludahi, Yesus dihianati. Semua Yesus sudah terima. Itulah keteladanan. Kalau hari ini saudara dihianati, Yesus sudah dihianati lebih dahulu. Dan Yesus menang atas segala yang dia terima. Penghinaan, pengkhianatan, cacian, makian, cambukan, semua sudah dilewati Yesus, yang sudah diikuti teladannya oleh Paulus. Hari ini apakah kita juga mau mengambil keputusan, saya mau mengikuti teladan Yesus? Hinaan apa yang sudah diterima hari ini? Cambukan apa yang kita terima? Sudah dianggap kotoran apa? Sudah jadi sampah, sudah difitnah? Kita diberi kekuatan hari ini oleh firman Tuhan. Saya ngerti sekarang kenapa Paulus bisa bikin quote Filipi 4:13. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Karena dia lewatin yang sudah dianggap sampah dunia, sudah menjadi sama dengan kotoran segala sesuatu, tapi dia kuat hadapi. Kuatnya Paulus itu karena dia lewatin hidup itu, sehingga dia berani berkata, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hari ini, apa yang kita butuh untuk dikuatkan? Perkara apa yang saudara alami? Mari bangkitkan iman kita dengan memperkatakan firman yang dituliskan, yang diilhami, tulisan Paulus yang diilhami oleh Tuhan, ya. 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran. Kalau tulisan Paulus yang kita baca hari ini, wow, begitu banyaknya penderitaan yang dilewati, tetapi dia berkata, segala perkara difitnah, perkara menjadi kotoran dari segala sesuatu, perkara jadi sampah dunia, perkara dianiaya, perkara dimaki, semua perkara dia dapat tanggung karena Kristus yang memberi kekuatan kepada dia. Saudara, hari ini perkara apa? Percaya, deklarasikan ini firman Tuhan. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yuk, kita perkatakan bersama-sama. Ini saya belajar juga dari mentor saya, ya, yang selalu mengajarin kami untuk memperkatakan. Kita deklarasikan di tempat masing-masing. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Perkara apa? Mungkin perkara pekerjaan, belum dapat pekerjaan. Mungkin perkara anak yang belum mau dengar-dengaran, mungkin perkara pasangan, mungkin perkara ipar, mungkin perkara mertua, perkara apa saja. Itu baru beberapa, ya, belum sampai 10. Paulus bilang, segala perkara. Pegang firman ini dan pasti yakini. Roma 9 ayat 6, firman Allah tidak mungkin gagal. Firman Allah, kita perkatakan yuk, firman Allah tidak mungkin gagal. Kita lanjut ayat yang ke-14. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu. Jadi dia nggak sengaja tulis biar orang malu. Ada kan yang bikin supaya membuat orang malu, ya. Dia tulis, dia bilang bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Nah, kadang kita ditegur, kita marah karena kita merasa dipermalukan di depan umum. Kadang kan kita diajar tapi di depan umum marah sekali kita. Kenapa saya dipermalukan di depan umum? Panggil kayak baik-baik baru saya dilatih di situ. Ini di depan umum saya dimarahin, saya dibikin seperti anak kecil. Saya kan udah tua juga. Kenapa saya dipermalukan begitu? Nah, ini Paulus ajar di sini. Aku menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah, Paulus dengan teguh berani untuk berkata, akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jadi dia bilang banyak sekali, beribu-ribu pengajarmu, banyak yang ngajar kamu.
tetapi di dalam Kristus. Dia nggak bilang dirinya sendiri, bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Paulus berani untuk berdiri menyatakan, akulah Bapamu di dalam Kristus yang telah mengajari kau tentang kebenaran. Banyak beribu-ribu orang yang ajar engkau. Banyak di sini dia katakan, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Ini singkat, ini ayat yang ayat 16 ini. Gampang sekali kita hafal ini. Sebab itu aku menasehatkan kamu, turutilah teladanku. Paulus ngajar teladan yang mana? Teladan yang dia sudah mengikuti teladan Kristus. Mari kita baca dulu, ini belum sampai ya, nanti di pembacaan selanjutnya, tapi saya buka dulu 1 Korintus 11 ayat 1. Paulus sampaikan di sana, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Singkat juga ini ayat kan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Itu yang Paulus mau sampaikan di ayat 16 ini. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Teladan mana? Menjadi pengikut Kristus seperti Paulus juga menjadi pengikut Kristus. Maksudnya pengikut itu kan ngikut dari belakang ya, duluan di depan baru ikut terus. Artinya ikut apa yang dilakukan. Yesus bikin saat dimaki, dia nggak membalas. Saat dianiaya, dia sabar. Itu yang diikutin Paulus. Nah, kita kan sebagai orang percaya dikatakan, saya pengikut Kristus. Benar nggak? Tanya dirinya hari ini. Benar nggak saya sudah jadi pengikut Kristus? Coba deh cek-cek diri. Benar nggak? Kristus itu kan mengampunin. Dia ngampunin Petrus yang 3 kali menolak dia, apa istilahnya bahasa Indonesia? Renia di bahasa Perancis. Dia 3 kali kok saya nggak temukan kata-katanya Petrus. Petrus 3 kali menyangkali Yesus. Ya, menyangkal Yesus. Jadi dia 3 kali menyangkal Yesus. Dan kita hari ini, aku udah ngikutin nggak? Itu Paulus, Yesus mengampuni. Apakah saya juga sudah mengampuni orang yang mungkin 2-3 kali juga menyangkali aku? Mungkin ada yang disangkalin ya. Ini mungkin ada sih kisah-kisah yang bisa suaminya lagi sedikit sakit dan bilang ke orang lain, aku nggak kawin atau gimana, itu kan disangkalin ya. Nah, bisa nggak ngampunin seperti itu? Nah, itulah yang namanya menjadi pengikut Yesus. Mengikuti artinya ikut apa yang dilakukan oleh orang yang kita ikuti. Nah, Paulus bilang, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Dan ini dia nasihatkan, turutilah teladanku. Teladan yang mana? Menjadi pengikut Yesus. Bisa nangkap di sini. Nah, lanjut ayat yang ke-17. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Jadi justru karena itu Paulus kirimkan Timotius, karena dia belum bisa, dia nggak bisa ke sana ke Korintus. Dia kirim anaknya yang dikasihi. Anaknya yang dikasihi bagaimana? Setia dalam Tuhan. Paulus jelaskan, Timotius itu dia nggak pilih sembarangan, karena dia punya anak-anak yang lain ya. Tetapi ini anakku yang kukasihi, anakku yang kekasih Timotius, dan yang setia dalam Tuhan. Paulus dikirim karena dia adalah seorang yang setia. Mau enggak kita juga dikirim Tuhan, diutus? Kita perlu menjadi orang yang setia. Bagaimana mau diutus oleh pemimpin kita kalau kita
1-2 kali sudah ini lagi nggak setia. Orang yang setia yang terus menerus, kesetiaan itu terus menerus. Itu seperti yang dikatakan setia. Dia setia di dalam janji-janji yang dia perkatakan. Setia dalam janji pernikahan, dalam suka dan duka, dalam sakit dan sehat, dalam segala keadaan. Aku setia sampai maut memisahkan. Sudah setia enggak kita hari ini? Atau udah pikir-pikir, aku mau lari aja dari sini. Ini kapalku, pernikahanku ini. Saya nggak bisa pertahankan lagi. Banyak alasan yang keluar, membenarkan diri sendiri. Membenarkan diri karena sudah tidak mau setia. Timotius dipilih karena ia adalah setia. Nah, dia dipilih untuk memperingatkan jemaat di Korintus untuk hidup seperti hidup yang Paulus turuti dalam Kristus Yesus, yang dia ajarkan di mana-mana dia pergi. Ayat 18, tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Paulus katakan selalu kalau Tuhan menghendakinya. Bukan program sendiri, udah bikin program tapi Tuhan gak kehendaki. Nah kalau kita tahu hidup kita bukan hidup kita lagi. Paulus selalu bilang hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus yang hidup dalam aku. Jadi apa yang Kristus kehendaki itu yang dia lakukan, bukan suka-sukaku, bukan yang suka-sukaku Tuhan, suka-sukaku Tuhan. Harusnya suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, bukan suka-sukaku. Nah, ayat 18 sudah, ayat 19, tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya, maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Ayat 20, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kerajaan Allah terdiri dari kuasa. Kuasa Tuhan itu sanggup melakukan dari yang tidak ada menjadi ada, membuat yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Makanya mari kita percayai Tuhan yang kita sembah, yang kepada Yesus kita menjadi pengikutnya. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi siapa yang percaya. Imani itu, deklarasikan dalam hidup kita setiap hari. Saat di depan mata kita ada yang tidak mungkin lagi. Ingat, Lukas 1 ayat 36 berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Markus 9 ayat 23b, bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Artinya, kalau saya percaya Tuhan yang tidak mungkin di depanku, Tuhan jadikan mungkin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dimulai dengan bangkitkan iman. Saat kita lihat di depan, mustahil lah. Udah berbulan-bulan, bertahun-tahun gak berubah-berubah, tetaplah percaya. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetaplah percaya. Inilah gunanya Alkitab dituliskan untuk membuat kita berani percaya di saat tidak ada dasar untuk percaya. Kita sudah baca sebelumnya bagaimana Abraham tidak ada dasar untuk percaya. Tuhan janji kamu akan menjadi bapa segala orang percaya. Keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tapi di depan mata dia sudah tua, istrinya sudah mati haid, tidak ada, impossible. Tapi dia tetap berharap. Hari ini, apa yang saudara lihat di depan mata saudara itu sesuatu yang impossible, sesuatu yang tidak mungkin, bangkitkan iman hari ini. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Dan segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Perkatakan itu supaya iman timbul dari pendengaran karena mendengarkan firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Kuasa Tuhan ada di dalam diri kita. Karena Yesus yang terlebih besar, yang penuh kuasa, yang diberikan kepadanya telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dia ada di dalam diri saudara. Di dalam diri saya, saat kita terima dia sebagai juru selamat kita, dia melalui Roh Kudusnya ada di dalam kita. Jadi yang tidak mungkin kita lakukan menurut pikiran kita sendiri, menjadi mungkin.
Perkara yang kita pikir gak mungkin saya hadapi di fitnah seperti ini. Mana mungkin saya gak balas. Mana mungkin saya gak sakit hati sama orang ini. Mungkin saat kita mau mengikuti dia, mempercayai dia, kita bisa berani berkata seperti Paulus nanti, segala perkara dapat aku tanggung dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam kerajaannya ada kuasa. Percaya itu. Kalau kita berdoa, doa Bapa kami, ya datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datang dalam hidup saya dimulai dengan apa? Percaya. The power of trust, the power of percaya, the power of rendah hati, the power of mau, the power of rela. Ingat ya, the power yang kita sudah bagi sebelumnya. Ada the power of mau, the power of rendah hati, the power of rela, the power of apalagi ya, percaya. Mari bangkitkan di dalam diri kita. Ada kuasa saat kita mempercayai dia yang kita ikuti, dia yang kita teladani, yaitu Yesus Kristus. Ayat 21, apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Jadi Paulus tanya ulang, yang kamu kehendaki gimana sih? Maukah kalian aku datang pakai cambuk-cambuk gitu? Dicambuk baru mau dengar-dengaran? Atau kamu lebih pilih aku datang dengan kasih, dengan hati yang lemah lembut? Mungkin datang dengan begitu, dibelai-belai tapi justru enggak mengubah. Nah, masing-masing kita punya pribadi yang unik. Ada yang dengan dicambuki baru bisa berubah. Ada yang dengan dielus-elus, dibelai-belai baru bisa berubah. Nah, Bapa kita sangat tahu pribadi saudara satu persatu. Pribadi saya dia tahu. Anak ini, pribadi ini bisa saya perbaiki dengan cara dicambuk. Yang lain enggak. Jadi Tuhan tahu kalau saudara dicambuk hari ini, Tuhan tahu caranya untuk memenangkan kembali. Ada yang dipeluk-peluk, dibelai baru dia bisa berubah. Jadi kalau lihat orang lain, kok Tuhan sayang-sayang dipeluk-peluk, saya Tuhan, kenapa saya dicambuk begini? Tuhan tahu caranya untuk mengurus kita karena dia sangat sayang kepada kita. Dia tahu bagaimana mengurus Paulus. Paulus juga diurus Tuhan dengan caranya sendiri. Apolos diurus Tuhan dengan caranya sendiri. Timotius diurus Tuhan dengan caranya sendiri. Saudara dan saya hari ini diurus Tuhan dengan caranya sendiri. Karena begitu besar kasihnya kepada kita. Dia sangat sayang kepada kita. Yang dia rindukan supaya tidak ada satupun dari umatnya yang binasa. Termasuk saudara dan saya. Mari kita sambut kasih Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita tidak binasa tetapi kita memperoleh hidup yang kekal. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.